Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Oke, ini ada perdebatan di antara Mas Refli Harun dengan Rifai. Ya, harusnya bacanya begitu ya, Rifai. Ini nama bagus sebetulnya. Cuman tidak aneh di kita mah ya, nama tidak sesuai dengan kelakuan si empunya nama begitu. Itu biasa terjadi demikian. Karena memang tidak ada tidak ada kaitan ya. Itu kan doa sebetulnya permintaan. Ya, cuman kadang-kadang kan doa memang tidak terkabul begitu. Bukan tidak dijawab ya. Tidak terkabul. Oke lah, itu another story ya. Nah, apa ini? Apa menariknya video ini? Terus terang saya juga belum terlalu tahu nih apa menariknya video ini. Cuman kalau Mas Refli Harun itu sudah berhadapan dengan pengacara lagi, ini sudah pasti menarik ya. Cuman tadi ya dari sedikit apa yang saya lihat sneak peek saja, ini Rifai sudah menyerah sepertinya ya, dari apa yang saya saksikan sedikit saja tadi sneak peek. Ini kayaknya seru nih begitu. Udah saya langsung putuskan untuk komentari ya. Dan yang menontonnya juga banyak. Ini waktu saya bikin videonya 174.000 yang nonton itu 5 hours ago ya, 5 jam yang lalu. Nah ini sepertinya seru. Dan tadi sekali lagi dari sneak peek saya lihat ini ada menyerah ya. Jadi dari yang tadinya protes narasi para termul itu, termasuk entahlah Rifainya itu sendiri ya, entah protes atau tidak, cuman sekarang mengatakan justru Roy Suryo itu dilepaskan itu jadi bagus begitu. Nggak tahu ini sepertinya memang the table has been turned ya. Meja sudah terbalik. Itu ibarat apa kalau di kita bahasanya, roda berputar ya. Nah roda berputar ini memang roda sudah berputar. Sepertinya entah ya permasalahan politik di belakang seperti apa, karena kita tidak bisa mendapatkan data yang pasti. Cuman yang jelas sekarang termul sedang terpuruk, termasuk Jokowinya. Sepertinya dia juga sadar ya bahwa bahwa dirinya itu sedang dalam ancaman besar sekarang. Nah kemarin ada yang berkata nih di dalam kolom komentar, katanya Jokowi melaporkan bahwa ijazahnya itu hilang. Nah itu bener apa enggak sih ya? Ya saya nggak tahu. Saya mintalah atau ya informasinya untuk yang punya, tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Bener nggak sih itu ya berita? Nah itu cuman ya beritanya ada, kabarnya ada. Cuman apakah betul atau tidak saya tidak tahu. Makanya meminta dengan kerendahan hati kepada para penonton untuk subscribe. Salah ya. Untuk menuliskan di bawah kolom komentar tuh, apakah betul Jokowi itu melaporkan kepada kepolisian bahwa ijazahnya itu hilang. Nah, baik, kita langsung saksikan saja ya. Ini agak pertengahan nih pembicaraan Rifai. Bang Rifai boleh dilanjutkan. Tadi sedikit kepotong kan? Silakan Bang. Iya, bagian soal penangguhan artinya nggak ada masalah. Iya. Jadi soal kalau udah selesai nggak apa-apa. Nggak betul. Jadi soal penangguhan itu ada masalah kewenangan penegak hukum dan kita tidak pernah menghormati lah ya Pak Jokowi. Kita tidak masuk ke arena itu ya. Kok jadi menghormati? Kalau memang itu kalaupun ada yang keliru itu tanggung jawab pribadi dari penegak hukum masing-masing. Karena itu kita hormati betul, tidak mau masuk ke situ. Meskipun pendukung-pendukung Jokowi di kubu Anda tuh, nah kalau itu saya akui namanya relawan. Lah. Ya mohon maaf kan kadang mereka teman-teman relawan kan cara berpikirnya adalah menokohkan. Kalau menokohkan mungkin kan bicaranya sudah sangat subjektif ya. Sementara juga kadang kami kasih penjelasan belum tentu juga baik terjadi penahanan. Misalnya ini ya. Ini kan saksi 100 lebih. Kalau ada penahanan, ini sidang kan tergopoh-gopoh, kita sama-sama saya sering beracara. Akhirnya saksi yang ini tidak bisa diperiksa secara deep. Sementara kita butuhkan itu dong, digali betul oleh hakim agar hakim yakin, publik yakin. Tapi kalau tergopoh-gopoh kan jadi akhirnya substansinya nggak dapat. Jadi kembali lagi ini kewenangan sepenuhnya penegak hukum lah, kita nggak mau campur gitu ya. Dan goal Pak Jokowi hanya satu, segera disidangkan agar semuanya terang benderang. That's it. Oke. Sebentar, coba lihat ya, kok jadi begitu ya? Itu tulisan saya jadi jelek, terlalu banyak mau dituliskan. Ini kok begini ya? Relawan ini menghormati, tidak mau masuk ke sana ya, menghindar berarti dari pembahasan itu. Ya udah gimana lagi, udah kalah kok ya. Roy Suryo tidak ditahan pada akhirnya. Ya mau gimana lagi? Ya nyerah udah tuh 1-0. Kemudian bagaimana dengan relawan? Nah, itu kan kontras ya relawan-relawannya itu. Katanya kan kalau relawan menokohkan. Nah, ini si Rifai ya ngomong relawan menokohkan kayak nggak punya beban.
Ya, kalau relawan kan menokohkan. Nih, menokohkan itu dalam pengertian apa? Jokowi mau, aduh nggak enak bahasanya, ya. Gimana ini bahasanya nih? Ya, mau sekotor apapun lah katakan demikian ya, yang keluar dari Jokowi itu pasti akan dianggap baik. Inilah yang kita bahasakan dari awal, berbahaya bagi sistem demokrasi. Dan ternyata si Rifai berani. Dia punya nyali untuk mengeluarkan perkataan itu dan seolah-olah itu tidak apa-apa. Padahal ini ya relawan menokohkan buruk sekali dalam sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi itu tidak boleh ada menokohkan. Yang seperti itu buang aja. Makanya ini harus kompak ya para pejuang demokrasi, atau minimalnya bukan para pejuang demokrasi lah, orang yang melihat bahwa demokrasi itu pilihan terbaik dari pilihan-pilihan terburuk. Bagi itu pun ini harus membuang para termul jauh-jauh. Nah kemudian tadi kan bagus katanya, justru kalau tidak ditahan bagus, karena saksikan ada 100 lebih, jika ditahan akan tergopoh-gopoh, yang penting segera disidangkan. Fred, ya udah ya kalah, udah gak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak punya posisi tawar lagi sudah. Siapa termul, dan ini keluar dari pengacaranya Jokowi yang resmi ya. Nih dibuang sudah termul itulah. Kita teruskan nih. Bang Aziz, menyambung tadi pernyataan Bang Refli ya. Persidangan sudah siap, kita juga sudah siap juga dengan sejumlah saksi nanti ya yang akan bersidang juga di pengadilan. Nah, yang menarik adalah petikan statement dari klien Anda nih, Dr. Tifa ya. Penangguhan dibatalkan dan ada ucapan terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti itu. Ini Mas, memang sudah disiapkan. Ini maaf ya, saya mau ke Mas Refli Harun ya. Unsur tertentu di balik ucapan tersebut. Ya. Baik. Penahanan saya mau ucapan langsung terima ke kasih Mas Refli. begitu. Ya udahlah kalau perlu nggak usah pra-peradilan lagi begitu. Ada hubungannya nggak? Ada hubungan nggak? Pahami Tifa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo itu harus dipahami sebagai suasana psikologis. Kenapa begitu? Kan kita tahu bahwa setelah datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka kan diperiksa. Nah, salah satu pendampingnya kan saya. Itu pemeriksaan itu sudah selesai sebelum zuhur dan kemudian kita makan. Setelah itu kita menunggu proses yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Itu selama lebih dari 4 jam, coba bayangkan. Jadi 4 jam itu semua deg-degan. Ini ditahan, tidak ditahan, ditahan. Sampai kita 2 kali sholat di sana. Sholat zuhur dan sholat asar. Bayangkan. Jadi setelah lewat pukul 4, barulah kemudian kita mendapatkan kepastian bahwa tidak ditahan. Jadi bisa dibayangkan kan? Psikologis itu. Nah, makanya kemudian mereka kemudian mengekspresikan itu dengan sujud syukur kan. Nah, cuma pada waktu itu saya mengatakan ya sudahlah, kita cooling down, kita ucapkan terima kasih kepada kejaksaan yang tidak menahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika berhadapan dengan massa yang begitu banyak dalam suasana psikologis yang awalnya sangat tertekan dan kemudian tiba-tiba lepas begitu, ya saya kira kan orang bisa saja mengucapkan apa saja dan saya kira tidak hal yang buruk juga mengucapkan terima kasih pada Pak Prabowo. Memang salahnya di mana Ya, kan? tafsirnya aja di mana-mana Iya, gitu. tafsirnya yang di mana-mana gitu. Oke, saya Saya tentang fitnah tadi ya. Baik, sebentar ya. Saya lihat termul. Lihat termul sekarang, kasihan nih, coba lihat nih. Kok wajahnya itu jadi apa ya? Jadi lembut begitu ya ngelihatnya itu. Sebentar Pak Tadi ini. kan di mana-mana gitu. Oke, saya Tadi ya. Kan tadi kan seolah-olah rekan Rifai sama-sama lawyer ya, sudah melakukan judgement bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu adalah fitnah. Justru itu yang sedang kita ingin buktikan. Jangan lupa pasal fitnah itu atau pasal 434 itu adalah pasal yang akan didakwakan kalau tidak ada perubahan. Akan didakwakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, tetapi jangan lupa dalam pasal 434 itu kalau kita dianggap memfitnah, maka kita harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu bukan fitnah. Nah, karena itu kita berpikir ya, kita berharap dan kemudian kita menuntut ada sebuah pembuktian mengenai ijazah yang adequate, yang memadai. Kalau itu sudah didapatkan, maka misalnya fitnahnya tidak terbukti, ya gugur pasal fitnah itu. Dan jangan-jangan bisa merontokkan pasal-pasal lainnya juga. Jadi sebenarnya karena ini sudah mau masuk persidangan dan perlu diketahui persidangannya itu awal Juli ya, itu sudah firm. Awal Juli untuk Dr. Tifa. Untuk Mas Roy karena ada pra peradilan belum ditetapkan ya.
Nah, karena itu Oke. sudah belum. Masih 2 menit. Tapi kita harus ke Pak Arianto juga. Oke, karena itu kemudian kita berharap bahwa ada persidangan yang fair, kesempatan yang fair untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa bukanlah fitnah. Nah, Pak Arianto, yang cukup menarik. Tadi Bang Aziz sempat menyinggung. Sebentar ya, ini menarik, bagus sekali Mas Refli Harun ini di dalam pernyataannya mengatakan bahwa bilang makasih kepada Prabowo itu proses psikologis ya. Kalau saya mah yang jadi Mas Reflinya ya mau digoreng aja. Udah waktunya kurang goreng kita kayaknya ya. Para termul itu nyebelin juga kok. Kita sedang perang, Bung. Ini strategi harusnya. Oh, emang Prabowo kok yang nyuruh kepada kejaksaan untuk melepaskan kami begitu ya. Hebat. Kan si siapa sih termul itu Jokowi lah, udahlah ya kita juga begitu aja, Prabowo begitu. Kalau sekiranya ada yang menguntungkan sih, kalau nggak ada yang menguntungkan mau udah jangan. Aduh, begitu cara mainnya si termul itu. Kemudian katanya ya lewat 4 baru keputusan itu sudah betul kemarin. Kemudian nah ini yang menohok sebetulnya. Anda kan pengacara Mas Rifai, kok seolah-olah ada judgement bahwa Roy Suryo itu sudah salah begitu. Ya, harusnya kan tidak, ini kan presumption of innocence, harusnya kan belum. Ya, dan ini permasalahan pidana, kuasa hukum tidak akan bisa mendampingi Jokowi mau bagaimanapun ya. Jadi harusnya kalau misalkan dia bertindak sebagai lawyer ya, prinsip-prinsip itu harus ada. Dan Rifai jelas tidak memakai prinsip itu. Dan ini sudah pukulan telak buat Rifai ini. Nah, kemudian ini ada kesempatan untuk membuktikan bahwa itu bukan fitnah. Bagaimana? Ya itu ijazahnya itu. Nah, ini akan sangat menarik. Cuman pertanyaannya tadi, benar nggak sih Jokowi itu melaporkan bahwa ijazahnya itu hilang? Saya nggak tahu. Tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Nah, saya baru tahu nih persidangan awal Juli untuk Dr. Tifa, Mas Roy Suryo ada pra-peradilan. Oke, ini akan menarik. Dan ini masih panjang ya. Peradilan nanti Jokowi dipanggil bolak-balik, kemudian nanti kalau misalkan ada putusan salah satu pihak tidak bisa menerima, dan kalau ini sampai diputus tidak bersalah ya, nanti kan yang mengajukannya kejaksaan, sudah bukan Jokowi lagi. Kalau misalkan kejaksaan keberatan begitu ya. Makanya saya bilang ini sudah ada di tangan kejaksaan, yang mana kuat dugaan kejaksaan itu ada di bawah tangannya Prabowo. Makanya para termul itu jadi sekarang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan nanti misalkan hakim itu berlaku adil, katakanlah demikian ya, Roy Suryo dibebaskan, Dr. Tifa dibebaskan. Kan kuncinya ada di kejaksaan, sudah bukan di Rifai lagi, sudah bukan di Jokowi lagi. Kejaksaan ini mau banding nggak nih? Ya. Atau malah dari awal kalau kejaksaan itu mau benar begitu, nggak ada tuntutan. Ini bakal surprise. Wah, tidak ada tuntutan. Surprise. Baik ya, kita akan teruskan nih. Soal penangkapan, penahanan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu sampai akhirnya ditangguhkan penahanannya. Ini sebenarnya seperti apa, strategi apa ya? Jadi begini, definisi daripada penangkapan itu ya, menempatkan seseorang. Karena ini judulnya ditangkap, maka itu adalah seorang yang sudah menjadi tersangka. Ya. Ditempatkan di tempat di bawah pengawasan daripada aparat untuk kepentingan penyidikan. Kalau yang menangkap itu penyidik, polisi itu penyidik. Ya. Jadi dia kalau menangkap pasti untuk kepentingan penyidikan. Kalau tidak untuk kepentingan penyidikan itu tidak sah. Itu namanya sewenang-wenang gitu. Satu, definisinya begitu aja ya. Nah kemudian kenapa kok masih ditangkap? Ya, pertanyaan gitu kan ya. Kemarin itu ya, saya mantan penyidik ya, jadi saya hanya menafsir nih. Saya tidak bertanya sama mereka, nggak sempat kenapa kok Anda nangkap itu, iya kan lucu kan, saya seorang polisi nanya dia tangkap. Dia udah tahu tugasnya. Saya sebagai mantan penyidik ya, polisi itu menangkap seseorang kalau dia yakin bahwa apabila orang yang dibutuhkan pada satu tertentu dia harus ada. Gitu. Nah kemarin dalam konteks kemarin itu ya, bayangkan coba ya ini. Polisi, kasus ini kan sebetulnya ringan. Saya dari dulu bolak-balik ngomong. Ini kasus ini yang menangani saya ini 2 bulan selesai itu. Saksinya nggak perlu banyak. Tapi ini kasusnya dari panjang banget kan. Coba itu loh. Ya, soalnya selama hampir 1 tahun lebih ya Pak Rabia ya. Selama 1 tahun lebih. Sudah hampir selesai tesis kita. Diminta suruh menghadirkan itu. Oke. Ini mah kayak tinju, ada waktunya. Nih bentar ya, kita
Teruskan, soalnya nih iklan nih. Kami akan kembali sesaat lagi katanya. Oke, sebentar. Ini menarik ya yang dikatakan menangkap. Definisi penangkapan ini bagus nih. Saya tahu dia termul, tahu saya. Itu kan siapa sih namanya ya? Yang apa namanya tuh penasihat ahli polisi kan kalau tidak salah ya, apa penasihat ahli Kapolri. Itu termul, itu jelas itu. Cuman ini lebih bagus daripada si Ade Darmawan. Kemarin si Ade Darmawan mendefinisikan tindak pidana saja nggak bisa. Ini definisi penangkapan itu apa tersangka ditempatkan pada tempat khusus begitu ya di dalam pengawasan untuk kepentingan penyidikan. Nah, ini kan menjadi aneh kalau misalkan definisi penangkapan seperti itu. Memang kan penyidikannya buat apa lagi kan udah selesai. Nah, makanya keburu bel tadi belum selesai Bapak ini menjelaskannya. Nah, cuman tadi melihat dari tujuan nih katanya menangkap itu harus ada untuk dibutuhkan dalam pengertian tujuan dari penangkapan itu dipastikan ada apabila dibutuhkan. Nah, ini justru yang menjadi masalah ya. Ini definisi betul. Nah, kalau misalkan definisi ini pada akhirnya ya dibutuhkan untuk penyidikan itu dari awal sudah definisinya. Sedangkan penyidikannya sudah selesai, itu sudah bukan penangkapan begitu. Lalu itu apa? Oh, ini kan untuk tujuan harus ada jika dibutuhkan. Dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ini kan penyidikannya sudah selesai. Mau pelimpahan, ngapain ditangkap Oon? Jadi definisinya sudah benar. Tapi menempatkan definisi itu pada kejadian yang kemarin dialami oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak tepat. Kalau yang namanya definisi adalah sebuah kegiatan begitu ya, atau sebuah sebuah operasi atau apapun itulah. Katakan awalnya jenisnya bisa perbuatan, bisa proses, yaitu menempatkan seseorang yang sudah menjadi tersangka untuk dilakukan penyidikan, itu adalah definisi dari penangkapan. Sedangkan untuk dilakukan penyidikan ini sudah tidak ada, yang mana itu menjadi kekhususan penangkapan. Lalu yang dilakukan kepada Dr. Tifa kemarin itu apa? Nah, makanya ini case bagus kalau Mas Roy itu sampai pra peradilan mempermasalahkan kejadian kemarin. Ini apa begitu? Itu abuse of power sudah ya dari penyidik. Bego. Tuh, tadi sempat sedikit terputus begitu ya. Jadi kalau ada yang pegang ini kasusnya sebenarnya bisa cepat ya Pak? Kalau kasusnya itu pure pidana, itu tadi saya bilang 2 bulan itu pas selesai. Tapi karena kasus ini ada latar belakang politiknya, ya sehingga ya digoreng-goreng kan jadi panjang. Saya nggak ngerti yang goreng itu yang mana ini. Saling menggoreng dua-duanya. Satu pihak nih katanya sana menuduh melama-lamakan ya. Sana mengorkestrasi. Mana yang benar gitu kan. Nah, dalam menghadapi seperti inilah kalau saya dulu ya semangat saya itu ya saya ini cepet-cepetlah dipersidangkan gitu. Kenapa? Kalau udah konflik di masyarakat yang seperti ini nggak akan mungkin Pak diselesaikan dengan kearifan di lapangan itu. Harus di dalam negara hukum. Di dalam negara hukum harus dipakai hukum juga yang ditegakkan gitu kan. Itu kira-kira gitu. Nah, saya kembali kepada tesis. Kenapa saya bilang tesis? Bentar. Ya betul seperti itu. Betul yang dikatakan. Dan terus kemudian kalau misalkan di sini ada politik kemudian menjadi lama, saya tidak tahu siapa yang disalahkan. Oon, yang disalahin ya penyidik atuh. Siapa lagi? Dr. Tifa itu dan Roy Suryo tidak bisa mengintervensi dan tidak ada kelakuan intervensi. Apa kelakuan intervensinya itu? Ada orkestrasi. Nih ya, kalau polisinya sedari awal, penyidiknya, polisi Polda Metro sedari awal sudah profesional. Apapun tekanan yang masuk kepada Polda Metro, nggak usah didengerin. Kan sudah ada undang-undangnya. Kan dilindungi oleh undang-undang. Ya aduh, para termul itu gimana sih ya? Gak ada yang bener. Mestinya 2 bulan jadi 2 semester kan? Kan penyidik gitu, yang salah itu. Lebih, kan? 2 semester lebih. Penyidik sudah kerja keras itu Pak. Contohnya kerja keras apa? Apa yang diminta diturutin. Suruh gelar khusus diturutin. Kemudian suruh apa lagi? Ini lapornya nggak benar nih katanya Pak Risman waktu itu kan. Pembanding kasihlah lapor di BRIN, lapor di UI, lapor di POM. Tapi kan karena tidak memenuhi syarat sana kan gitu, sehingga yang dipakai akhirnya lapor Polri sendiri gitu. Itulah makanya kan yang namanya penyidikan selesai itu Pak, batasnya adalah ketika barang bukti, berkas dan tersangka diserahkan kepada jaksa, itu sudah selesai itu Pak. Itu ukurannya penyidikan selesai. Jadi kemarin itu menangkap kenapa? Saya sebagai pengalaman penyidik ya, karena dia ingin meyakinkan bahwa nanti hari Senin itu ketika di hadapan ada gitu.
Jangan Pertanyaannya sampai tadi, ini hari saya Senin teruskan itu. dulu. Oh iya. Jangan sampai tesis sudah selesai gitu ya, saya taruh di rumah, dicolong orang hilang. Senin kan saya nggak berani nggak berani berandai-andai atau berspekulasi. Makanya waktu itu polisi hanya ada waktu kan jadi harinya hari Jumat ya. Jumat. Dia pilih hari itu karena dia pikir ya, oke lah ini statusnya masih tersangka, saya mempunyai kewenangan untuk menangkap. Dan saya memang mempunyai kewenangan untuk supaya dia tidak lari-lari sehingga nanti Senin saya sampaikan pada itu. Makanya dilakukanlah itu namanya diskresi. Kira-kira begitu Pak. Pak Aziz tadi Tadi kan katanya penangkapan itu untuk kepentingan penyidikan. Itu definisi kamu yang menyatakan definisi itu. Ini kan sudah habis waktu penyidikan itu, bukan untuk penyidikan lagi. Lah, saya tangkap nih supaya buat apa? Kalau khususnya buat penyidikan, saya kan ikut definisinya kamu, ya, kita kan ikut definisinya dia begitu. Ini bertabrakan lagi. Saya katakan Termul itu tidak bisa konsisten di dalam berpikir itu, acak-acakan. Kemudian tadi, ini ulangi lagi ya, ini kan orang sekarang berusaha menjadi bijak tuh, jadi masih mau nyalahin Roy Suryo, tapi tidak dengan cara yang frontal. Makanya, ya saya tidak tahu ini yang salah siapa ya. Nih begini nih, perkara kemarin itu seperti masinis dengan penumpang, ya. Itu gerbang yang sudah ada relnya, sudah ada waktu jalannya, itu kepolisian tuh yang mana seharusnya demikian. Kemudian ini ada penumpangnya ngelelet-leletin diri, begitu. Jangan ditungguin, tarik, masukin kereta, jalan. Kalau memang wajib orang itu ikut begitu, ya. Lah kok keretanya telat ini yang disalahin penumpang? Sampai kapanpun kalau kereta telat, penumpang nggak bisa disalahin. Dalam hal ini yang terangkut itu kan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian di sini ada telat kata orang ini tadi nih, ada telat prosesnya ini. Kalau saya jadi penyidik 2 bulan selesai, ya. Kemudian ini kok telat, saya juga tidak tahu siapa yang salah. Ya jelas penyidik yang salah. Emangnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dari dulu nggak mau cepat-cepat ke sidang begitu? Ya, itu Pak, kan ini jadi lama ke sidang soalnya penyidik melama-lamakan diri sehingga banyak pasal-pasal yang dilabrak, itulah yang pada akhirnya diperjuangkan. Gimana ini substansi permasalahannya para Termul itu? Dia bilang setiap hari Kamis ada wajib lapor. Kenapa harus hari Jumat? Itu kan dari sudut pandang mereka kan, jadi tidak akan mungkin lari ya. Tapi kalau polisi, saya sebagai mantan penyidik Pak, dengan cara yang kayak gini yang berlama-lama kayak gitu kan, semua kan menuntut yang terlalu banyak gitu. Kalau ya seandainya kita tidak ambil ya waktu itu. Kemudian ketika dipanggil sakit, mau apa kita? Kan kita yang ketemuan kan jadinya. Itu kira-kira pertimbangannya gitu Pak ya. Jadi makanya dia ambil ke situ lah. Ya itu mau pertimbangan KUHP lama. Kamu kan produk KUHP lama, kan sekarang mah KUHP baru. Nggak bisa cuman gimana kira-kira kalau sakit. Ini permasalahannya ada tidak fakta objektif yang menunjukkan kepada kekhawatiran itu. Ya apa diperiksa juga rekor penyakitnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sebelum penangkapan itu? Kan tidak. Dilaksanakan itu setelah penangkapan, bukan sebelum penangkapan. Nggak kena. Logikanya nggak kena. Ini KUHP baru, Bung. Anda itu produk lama. Makanya saya bilang, penyidik penyidik nggak ngerti. Ya harus ngapain? Nggak ngerti mereka itu. Ya wajar nggak? Ya manusia kok namanya juga ya, punya kepentingan, punya keluarga, mau piknik apa segala macam. Mungkin nggak terlalu mikirin juga kerjaannya, yang penting datang ke kantor, pulang, kumpul lagi sama keluarga, kan begitulah. Sekarang bagaimana polisi-polisi yang punya integritas itu betul-betul punya integritas, kayak di film-film begitu ya, yang waktunya pulang juga dia nggak pulang, yang ngerjain kasus terus menyelidik begitu, atau yang di lapangan tuh ada nggak polisi kita kayak gitu? Alah pret ya mungkin 1-2, nggak tahu, saya emang gak pernah ketemu. Yang ada juga waktunya pulang, waktunya libur memang susah, kasihan polisi itu liburnya, kasihan liburnya. Makanya kalau exhausted, karena kita sebetulnya ini masalah polisi juga, kita itu kekurangan personel juga ya. Udah sama personel yang ada juga rekrutmennya susah, udah masuk yang maksud susah itu ya sedikit begitu ya. Rekrutmennya itu sulit, kemudian yang sudah masuk juga belum tentu bagus karena kan pakai duit itu. Ya, sudah di dalam juga kekurangan tenaga. Ya, pada akhirnya jadi karyawan kepolisian. Ini yang terjadi di kita sekarang. Makanya aneh kemarin reformasi kepolisian kok yang keluar malah penambahan umur untuk pensiun. Aneh saja itu.
Cuman nggak jadi aneh ya, soalnya Indonesia lah, Konoha. Namun itu dianggap itu ditangguhkan juga sebagai hari Senin ya begitu ya. ya. Walaupun akhirnya ditangguhkan Iya, juga. kalau kita Ntar ada penyidiknya nih Jokowi pada marah. Fir'aun lagi. Saya kan terus kemudian Pak gini Biar saya penutup bilang nih. Nah, Paling ujung mereka tungguin itu sampai jam 4. Padahal kan penyerahan. Setelah diserahkan, kan harusnya mereka pulang. Ini enggak. Karena urusannya udah domain kejaksaan. Iya, sudah domain kejaksaan. Tapi mobil tahanan sama penyidiknya itu bertahan. Sampai kemudian dia kami ngapain? mendapatkan resmi ya, surat resmi bahwa itu tidak ditahan, baru mereka pulang. Kan aneh, ngapain? Padahal sudah domainnya kejaksaan. Dan Istirahat dulu kali Bang Ref. dan kejaksaan itu kan tidak harus menitipkannya ke Polda Metro Jaya, kan bisa ke Salemba dan lain sebagainya, ke cabang rutan cabang kejaksaan. Nah itu salah satu indikasinya. Indikasi berikutnya adalah bagaimana mungkin Mas Roy dan Dr. Tifa itu sakit, tapi jam 11 malam mau dikeluarkan untuk dikembalikan ke rutan Polda. Dari rumah sakit. Saya tanya pada waktu itu sama penyidik, itu ada nggak kalian kepada rumah sakit, pernah nggak kalian mengeluarkan pasien itu jam 11 malam? Nggak pernah katanya. Makanya kita protes. Bahkan kita mau tuntut rumah sakit kalau dia berani mengeluarkan pada pukul 11 malam. Kalaupun misalnya pasien itu sudah sehat, katakanlah ya, termasuk pasien tahanan misalnya, ya tetap saja harus proper dikeluarkan pada saat waktu yang memang benar-benar sehat. Tetapi malam itu Dr. Tifa sendiri masih di infus, bayangkan. Sudah mau diambil, mau dibawa. Nah, jadi saya katakan, kalaupun Anda punya kewenangan, Anda tidak boleh sewenang-wenang. Tetapi kalau nanti kawan Aziz tadi bilang, kawan Aziz bilang, jangan-jangan ini ada entertain ya, orang yang berulang tahun. It could be possible, ya kan? Kita tidak bisa kemudian menghilangkan spekulasi itu, tapi saya bilang itu remain speculation. Oke, Bang. Gitu. Pak Rianto, ada tanggapan Pak? jadi terlalu apa ya, Opayanto namanya tadi. Jadi kalau misalkan spekulasi ini diputuskan yang permasalahan ulang tahun Jokowi, itu sudah digembar-gemborkan sama Termul jauh-jauh hari sebelum hari itu. Dan waktu kejadiannya kejadian. Coba gimana ya? Gimana enggak datang sangkaan itu? Harus ada. Tadi kan Pak Rafli menceritakan panjang gitu kalau ke ini itu dari sudut pandang sana. Iya. Di dalam ini penyidikan ini selalu berhadapan pada sudut-sudut yang berbeda, Pak. Nah, sekarang saya akan ngomong dari sudut yang berbeda tadi. Iya, berbeda itu. Tadi kan kecenderungan mau nangkap buktinya apa, kita terus ditongkrongi terus gini. Kalau dari sudut pandang polisi, Pak, memang SOP-nya kayak gitu, Pak. Kalau dia dapat perintah sasarannya apa gitu ya. Itu yang harus dikerjakan. Kalau dari penyidik itu berarti ini misalnya sehat. Kan ada pilihan. Ya, kalau penyidik harus begitu. Nih, enggak begitu. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Makanya jangan tusar tafsir. Ini kan ada aturan-aturannya. Pak Ugroseno, saya bilang sekali lagi ya, Termul itu kalau berargumen, argumen hukumnya gak keluar. Coba Pak Ugroseno tuh mengatakan kemarin, ini harusnya ada undang-undang LP, kemudian ini undang-undang kesehatan yang masuknya, and so on, and so forth. Orang ini, dia tahu definisi suatu perkara itu apa, dalam hal ini adalah penangkapan. Tapi dia nggak tahu bahwa yang dilakukan kepada Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo kemarin, itu bukan penangkapan. Itu sesuatu yang lain. Apa? Yaitu entertainment itu, teror untuk menjadikannya kado dan sebagainya. Begitulah ya, Termul malieur. Mudah-mudahan Termul cepat habis dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.